warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam sholat subuh secara berjamaah. Kedua kalinya sholat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sharing kita pada pagi hari ini yaitu yang berjudul 3 jenis ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa saja itu ujiannya? Mari kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum pernah diuji seperti orang-orang yang dahulu. Apa saja ujiannya? Yaitu yang pertama masalul baksa. Baksa ini jamaknya yang asal katanya dari bakso, yaitu ujian ringan. Contoh, ketika orang jarang sholat dan dia melakukan sholat, maka ketika mau sholat itu datanglah hujan. Ketika datang hujan, orang itu tetap pergi ke masjid. Maka itu termasuk dalam ujian yang sangat ringan atau yang disebut dengan baksun. Karena rumus ujian yaitu surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Yang kedua yaitu wadorra itu yaitu sudah mengancam ke ancaman ya secara atau hinaan secara fisik. Contoh yaitu misalnya ada seorang ibu yang dulunya belum berjilbab dan sekarang berjilbab, dan sekarang berjilbab hanya menggunakan menutup matanya, hanya kelihatan matanya saja ya. Ya mungkin ada teman-teman dari bapak ibu yang menghina atau mengejek, wah sekarang kok kayak kura-kura ninja ya, yang hanya kelihatan matanya saja. Ya itu merupakan hinaan secara fisik, dan lewat hinaan itu atau lewat lisan teman bapak ibu itu sebagai pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bapak ibu akan diangkat kedudukannya menjadi yang imannya tinggi. Terus ujian yang ketiga, yang terakhir yaitu zilzalah ini yaitu gempa, tapi ya bukan gempa bumi, yaitu mungkin lebih dikenal dengan terjadi guncangan hati atau gempa di dalam hati kita. Mungkin bapak dan ibu pernah diuji sampai mungkin tidak bisa tidur, gelisah, padahal suasana masih siang hari, kayak malam
malam hari dan suasananya mulai gelap, takut, ya, yaitu namanya zilzal. Bahkan orang-orang dahulu, bahkan Nabi pun sampai berkata, hatta yakula war rasula walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai bahkan Nabi dan Rasul dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman itu sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan ujian ini selesai? Mungkin Bapak dan Ibu pernah sampai ujian seperti itu, yaitu mungkin ujian yang terberat, yaitu terjadi guncangan atau terjadi gempa, ya, gempa hatinya, ya, susah tidur, makan sulit, ya, mungkin ini ada solusinya dan ada doanya. Solusinya yaitu ada di Quran surat Ali Imran ayat 142. Tapi yang pada pagi hari ini yang kita bahas yaitu mungkin ini ada doanya supaya Bapak Ibu lebih tenang untuk menghadapi ujian ini. Doanya apa? Doanya yaitu ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi dan ingatlah ketika Yunus alaihissalam, kisah Nabi Yunus, yaitu dilempar dari sebuah kapal dan dimakan oleh ikan paus. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana suasana di dalam ikan paus? Apakah suasananya gelap atau terang? Ya, luas atau sempit? Ya, susah atau senang? Terus kalau kita berjalan itu sempoyongan apa tidak? Nah, pada waktu itu Nabi Yunus alaihissalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yaitu wadannun idzaba mughadiba fadanna am lam taqdiru alaihi fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan seketika itu juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 88 dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajabnahu wa najainahu, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan Yunus minal ghammi, dari awan gelap yang menyelimuti. Jadi tadi itu Yunus masuk ke dalam ikan paus, ya, tetapi sama Allah Subhanahu wa taala yaitu diselamatkan dari suasana ikan pausnya. Dari di suasana ikan pausnya, bukan dari perut ikan paus, jadi dari suasananya. Ini adalah kalimat kiasan minal ghammi, atau yang lebih dikenal gumbun itu yaitu awan panas awan gelap yang menyelimuti. Kalau ghamanun yaitu awan sejuk yang menaungi. Quran surat Al-Baqarah ayat 57, wa dhallalnahum 'alaikumul ghamam wa anzalnahum 'alaikum sawwa wa manna alaikumul manna wa salwa. Hai Bani Israel, ketika kamu pada kepanasan, maka akan kirimkan sebuah awan yang sejuk ya ini. Dan ketika kamu kekurangan makanan, aku kirimkan yaitu sejenis kayak madu.
Ya, yang perlu digarisbawahi ini yaitu ghomamun, yaitu awan sejuk yang menaungi. Kalau yang tadi yaitu minal ghammun, yaitu diselamatkan dari minal ghammun, yaitu awan gelap yang menaungi. Jadi Yunus ini dilempar ke dalam lautan dan dimakan oleh ikan paus, tetapi bahasanya di sini bukan diselamatkan atau dikeluarkan dari ikan paus, tetapi dikeluarkan dari suasananya ikan paus. Karena ini merupakan kalimat kiasan. Dalam ilmu balaghah disebut kinayah, dalam ilmu usul fiqh disebut al-ibratu bi umuri lafzi la bi khususis sababi. Peristiwa ini jangan diserupakan pada Yunus yang masuk ke dalam ikan paus, tetapi ini merupakan pesan penting bahwasannya apabila terjadi suasana yang gelap atau persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga atau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin pada teman kita, maka berdoalah kamu seperti Yunus. Dan di ayat terakhirnya, di ujung ayatnya, Allah juga menjawab, kadzalika nunjil mu'minin. Dan apabila kamu berdoa seperti Yunus alaihissalam, maka akan aku selamatkan dan akan aku keluarkan dari minal ghammun, dari awan gelap yang menyelimuti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, jadi apabila ada di Al-Quran yaitu sebuah ujian yang di masa lampau, itu bukan merupakan dongeng atau kisah bagi kita, itu merupakan bagi pelajaran apabila di kehidupan nanti ya, kita tertimpa atau terkena ujian, maka kita bisa belajar dari umat-umat yang masa lampau, yaitu kita bisa berdoa seperti Nabi Yunus alaihissalam. Apabila kita tertimpa sebuah cobaan atau ujian yang mungkin dirasa membuat kita sangat berat sekali, doanya apa? Yaitu la ilaha illa anta inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kesimpulannya yaitu yang pertama, 3 jenis ujian dari Allah, yaitu ya baksun, yang berarti ujian yang pertama yaitu ujian ringan. Rumus pahala kemarin yaitu apabila pahalanya ringan maka ujiannya juga ringan. Apabila pahalanya sedang maka ujiannya juga sedang. Apabila pahalanya besar maka ujiannya juga besar.